Seekers, ketemu lagi sama Nyanya di Nya Conversation. Seperti biasa, terima kasih yang sudah nonton Nya Conversation sebelumnya. Dan sekarang sama siapa sih Nyanya? Udah tahu dong sama siapa? Ada Philo Sebastian di sini. Hai. Si muka flat. Enggak apa-apa. Yang penting apa ada yang kamu munafik. Guys, jadi tuh sebenarnya Nyanya sama Philo pergi ke Kuala Lumpur, ada tugas promosi film The Grudge. Ya. Tapi kita pada akhirnya memutuskan untuk extend karena ini dengan film kita kan jarang ketemu nih. Ayolah kita meluangkan waktu bersama untuk ngapain gitu ke lokasi angker gitu. Oh ini oke kita extend. Pas sampai pada masa waktunya gagal seperti biasa. Jadi kalau mau ke lokasi angker gagal. Ya sudah sampai akhirnya sampailah kita di tempat ini sekarang di villa yang kita mau ngebahas banyak hal sih. Tapi untuk kali ini kayaknya tertarik untuk diskusi sama Philo nih di conversation kali ini soal astral projection sih. Oke. Nah astral projection sendiri nih waktu kemarin ngobrol-ngobrol sama Philo tuh dari usia berapa sih kamu sering ngalamin astral projection? SMP. SMP. Cuma saat itu karena keluarga nggak percaya, dibilangnya panas dalam, dibilangnya kecapean, jadi aku berusaha kayak itu masih mimpi lah, tidur gitu makanya. Baru akhirnya mulai enggak itu ketika SMA karena ganggunya terlalu meningkat. Sampai astral projection di tengah jam pelajaran, jadi itu ngebuat itu ngalamin juga? Iya, tiduran di kelas, lagi ujian, copot, lepas, lagi ujian. Tadi sempat mikir jahat kenapa gue nyontek temenku dulu gitu. Tapi ternyata ada yang lewat gitu, akhirnya aku panik sendiri. Itu kenapa? Mimpi biasa ala Indo. Oh oke. Nah, lepas maksudku kayak Keluar. iya, keluar dari badan. Ya kan astral projection sendiri adalah sebuah proyeksi astral yang jika lebih lanjut lebih dalam lagi mengenai ketika badan etris ini adalah jiwa tubuh halusnya manusia ketika terlepas dari badan keluar. Ini bukan mimpi tapi benang etrisnya tuh masih menyambung kayak gitu. Nah itu disebut astral projection dalam beberapa level. Ini aku langsung sambil menjelaskan dalam beberapa level. Pertama itu biasanya akan kaget yang baru mengalami pertama keluar dari badan. Nah tapi sebenarnya itu adalah percobaan pertama si jiwa ini sendiri ketika astral projection terhadap si fisik dan pikiran. Apakah fisik dan pikiran masih tetap bisa sejalur ketika ada astral projection? Kalau fisik kaget, pikiran juga kaget, dia akan kacau nih si jiwanya. Makanya akhirnya mau masuk lagi. Tapi kalau makin panik, makin susah masuk. Nah, ngalamin ya? Betul. Kalau lagi panik itu kayak ini tangan nih. Anggap ini tanganku ya, ini astralnya ya. Pas mau masuk tuh kayak lost gitu loh, nggak bisa nempel karena panik. Tapi ketika lagi santai, relax, malah dengan mudah bisa nemu. Oke. Paling jauh astral projectionnya pengalaman kamu lah. Kalau pengalaman paling jauh ya, rumah David, sekolah, sama ke atas ya, aku nggak tahu itu di mana, cuma itu pusing banget. Itu sampai itu kayak apa sih dulu? Sampai nangis. Jadi aku nggak sengaja pernah astral kan, terus tiba-tiba keangkat, jadi aku ngeliat badanku lagi tidur di kasur. Dari kasur naik, lihat badan naik ke atas rumah, naik ke sekeliling rumah, naik sampai atas kayak sampai kamarnya kecil banget. Oke. So, akhirnya lampu dari atas. Pusing, nangis. Terus akhirnya kayak terus bangun, peringatan. Ternyata landingnya kurang halus. Filmnya seperti maskapai penerbangan yang kayaknya yang menuju Bangkok. Maskapai yang menuju Bangkok, yang udah booking nggak jadi terbang. Tapi sebenarnya astral projection itu buat seekers di luar sana, mungkin kalau dengar pembicaraan Nyanya sama Philo, kok kayaknya seru banget sih astral projection. Kesannya seru, tapi gimana pun juga tetap butuh latihan dan nggak bisa dipaksain. Kalau secara kematangan jiwa ya ini belum ready, nggak akan bisa dipaksa. Yang ada malah nyangkut di mana-mana. Betul. Kayak film
insidious. Soalnya gini nih Phil, kamu pasti udah ngalamin kok, kan katanya kamu keluar dari badan itu yang di kelas itu katanya ada yang lewat tuh. Iya. Oke. Nah, astral projection level pertama adalah bagaimana kamu bisa berusaha tetap tenang ketika melihat badan kamu sendiri. Yang kedua, level kedua adalah ketika dimensi yang bukan dimensi manusia dimasuki oleh jiwa kamu. Itu kamu akan lihat segala macam, tapi kalau kamu bisa ngatasin rasa takut kamu, itu akan naik ke level berikutnya. Tapi sejauh ini aku belum pernah santai, selalu Belum terbiasa. terus kalau udah lihat yang aneh-aneh kan, aku langsung panik yang kayak Phil, masuk. Cara masukin badan kayak orang ngeden mau buang air gitu kayak Semenit ya Pak. karena kan udah nggak tahu mau gimana kan. Jadi susah buat tenang karena mungkin aku masih takut kalau lihat yang aneh-aneh. Iya. Ya ternyata ketakutan itu mempengaruhi ketika seseorang melakukan astral projection. Ya. Tapi mungkin menanginnya di sini, bukan menangnya sih, bukan cheater juga, bukan cheating juga sih. Ini tuh pengalaman astral projection itu adalah sebenarnya ada yang menangani. Jadi kayak punya tutornya. Makanya kayaknya kesannya smooth banget, tapi terlepas habis smooth maksudnya semuanya halus, diajarin ini itu langsung kayak habis itu dilepas di lapangan, jalan sendiri, hadapin sendiri gitu segala. Wah itu luar biasa sih. Itu sih bedanya di situ, kenapa aku bisa lebih nggak panik nggak apa, karena udah ada tutornya di dalam. Udah tahu harus ngapain di sana. Aku nggak, jujur aku sendiri takutan kan, tapi orang takutan gitu. Jadi pas keluar itu nggak ada arahan, nggak tahu harus ngapain. Keluarga tidak ada yang bisa, kembaran normal. Jadi kayak di saat keluar panik, ketakutan sendiri, dan di otak aku kayak, ini gue kenapa nih? Ini apakah yang namanya menuju kematian? Gue belum ngapa-ngapain, belum kaya, belum nikah, belum punya rumah. Jadi kayak gitu. Jadi paniknya pernah dong. Jadi kayak aku searching kan, Google kan menyesatkan. Bah Google yang katanya tahu segalanya juga ternyata banyak yang hoax di situ. Jadi saat aku searching astral projection, awas, hati-hati, itu menuju kematian nih. Itu yang buat aku akhirnya takut, karena aku nggak ada siapapun saat itu. Kayaknya aku dulu ya, karena jawabanku biasanya kurang berisi, jadi tadi banting sini. Iya. Yang ngebedain, aku pribadi kalau ditanya itu sampai sekarang kurang mengerti, karena justru di saat aku mendapat gangguan tersebut, aku berusaha mencari tahu. Aku nyari ke orang-orang, pemuka agama sudah, teman sudah, keluarga tidak mungkin karena tidak mendukung, kedukun juga sudah, dan nggak pernah mendapat jawaban yang konkret. Jadi kayak jawaban mereka sangat template ya. Oh, it's a gift ya, for you. Mudah untuk ngomong gitu kan. Itu jawabannya paling sering orang katakan untuk membuat hati kita tenang. It's a gift gitu kan. Padahal sebaliknya gitu. Cuma aku juga berusaha kayak, mungkin ini gift lah ya gitu. Berusaha mikir positif. Balik lagi, gangguan yang muncul membuat aku susah mikir itu gift. Tapi ketika aku coba untuk nanya ke pemuka agama, nanya ke orang minta, beberapa di antara mereka bilang ada yang ini turunan, dan mungkin kamu memang dipilih untuk terlahir seperti ini. Tapi itu belum bisa masuk ke pikiranku karena buktinya kenapa aku? Kenapa enggak saudaraku? Kenapa enggak kembaranku? Kenapa enggak anak aneh itu yang ada di belakang kelas yang pendiam itu? Kasarnya gitu. Kayak karena tekanan yang terlalu tinggi, aku sampai mikir sejak itu kayak dia lebih aneh dan lebih diam. Kenapa gua? Oke. Itu yang ada di pikiranku saat. Dan sampai sekarang aku sendiri nggak tahu jawabannya. Jadi nggak abad jadi Jawaban mental kan mau operasinya ya yang jawab. Oke. Tapi itu jawaban dulu, tapi ya kita di sini bukan soal benar. Iya, bukan soal benar dan salah, tapi soal apa yang dialamin kan. Jadi kalau dari pertanyaan itu sendiri, pertanyaan pertama ya, kewajibannya tuh sebenarnya yang membedakan ya. Karena aku tidak pernah mencari waktu itu semua terjadi, tidak pernah mencari jawabannya keluar pada saat itu. Kenapa? Sama seperti Philo, nggak pernah dapat juga yang kita cari jawabannya di luar. Tapi balik lagi, agak sedikit disebut beruntung atau enggak ya, agak sedikit menangnya adalah sepertinya memang dari garis blueprintnya itu kayak hidupnya tuh nggak bisa cuma
3D, di dimensi manusia. Jadi memang dari awal emang ya udah tahu gitu loh bahwa kita sensitif sama dimensi yang bukan dimensi manusia, dan itu bisa dibedakan loh antara halusinasi dan ilusi adalah dengan apa? Kita terus mencari tahu bahwa apapun yang kita rasakan, kita harus yakin bahwa kita masih kurang tahu banyak. Nah, caranya gimana untuk bisa tahu? Ya kita harus terus, satu, berlatih, yang kedua adalah kita juga harus mencari bukti bahwa pikiran kita tidak berusaha untuk apa ya istilahnya, membohongi diri kita sendiri. Dalam arti kayak ibaratnya kita ngeliat nih ya kalau misalnya astral projection, nah cara membedakan itu mimpi atau bukan apa? Yang membuktikan di kehidupan manusia adalah misalnya gini, astral projection ketemu sama makhluk yang dia menceritakan, saya dulu tinggal di sini gini, dulu tempatnya begini, sampai akhirnya ketika saat balik lagi masuk ke badan, yang tanya ke yang pemilik rumah itu, maksudnya sebelum rumah itu dibangun, karena astral projectionnya di lokasi itu, emang dulu di sini sebelum jadi rumah ini, apakah di sini adalah sawah gini, oh iya betul, di sini dulu sawah. Sementara di waktu di astral projection itu hanya masuk ke dimensi makhluk astral yang mereka penghuni asli tanah itu, dan bentuknya seperti ikan, model seperti ikan, ininya ada sirip gitu. Jadi kan itu bukan halusinasi. Cara cross-checknya keren banget. Cara cross-checkku tidak sekeren itu. Cara aku ngecek tuh, jadi awalnya aku nggak percaya. Jadi aku pikir, oh mungkin ini mimpi gitu, mungkin ini mimpi buruk. Beda loh mimpi sebenarnya. Iya kan, asal itu aku nggak tahu. Jadi aku akhirnya nyari tahu tentang mimpi, mencari tahu tentang astral projection, cari tahu tentang lucid dream. Karena saat aku makin itu masih mimpi, aku belajar lucid dream. Aku benar-benar bisa yang namanya kontrol mimpi saat itu. Oh iya, lucid dream kontrol. Mimpi buruk jadi bagus, mimpi nggak enak, bangun bisa bangun. Sampai suatu hari ternyata itu astral projection, aku kira itu mimpi. Bisa beli nawarin Nani. Aku masih mikir itu mimpi. Phil bangun, kok nggak bangun. Terus akhirnya Rani mendekat, aku nggak bangun, dan akhirnya aku bangun. Oh itu bukan mimpi. Aku penasaran. Di hari berikutnya, ini cara aku ngecek nggak, cara bocah nggak? Aku ambil jam waker ukuran segini lah kecil. Aku taruh di sebelah bantalku. Aku biarkan itu di sebelah bantal. Terus aku relax. Kilo lepas, kilo keluar. Aku tungguin 10 detik, 15 detik, sampai 30 detik aku keluar, kilo masuk, aku cek jamnya sama persis. Dan aku tangkap, oh itu bukan mimpi. Karena mimpi, waktunya akan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu sebenarnya. Bisa juga. Tadi jawaban pertanyaan pertama itu yang membedakan apa, Vilo? Jawabannya seperti itu, ya seperti itu. Kalau aku yang membedakan apa? Mungkin udah ada ini kali, udah ada tutornya tanpa aku mencari. Kalau dari pandanganku, karena memang pada dasarnya mereka dilahirkan berbeda, itu nggak ada yang sama persis. Perumpamaan termudah, X-Men. Semua punya power, tapi kemampuannya beda-beda. Entah mungkin karena garis keturunan, entah mungkin dengan bagaimana cara dia mendapatkan kemampuan itu. Karena aku bahkan punya teman yang bisa merasakan, tapi nggak bisa komunikasi, tapi bisa merasakan energi dengan cukup leluasa. Dia mendapatkan kemampuannya semenjak ayahnya meninggal. Itu menjadi trauma mendalam buat dia, karena ayahnya meninggal di saat masa-masa tersulit di dalam keluarganya gitu. Sedangkan aku ya tiba-tiba begini, ada yang dari kecelakaan, ada yang dari mungkin nyanyi mati suri gitu. Itu yang mungkin membuat kemampuannya bisa beda dan cara tangkapnya beda. Contoh termudah, berapa bulan lalu aku collab sama Teresa. Yang Teresa dan saudaranya tangkap beda sama aku tangkap. Mereka tangkapnya yang ada yang gede lah, ada yang apalah. Sedangkan yang aku tangkap dari awal video sampai akhir video, cewek ini yang ganggu, yang ini, dan sampai akhir pun tetap stay si cewek ini. Jadi kayak mungkin entah jarak tangkepannya atau mungkin emang yang dirasakan tergantung gitu, karena mungkin banyak atau apa. Itu yang membuat aku pikir memang kayak itu beda-beda dan gak ada yang sama persis. Cuma punya satu garis
kesamaan, yaitu tentang hal-hal berbau itu gitu. Itu kayak jurusan perkuliahan lah. Ilmu komunikasi nih, ada marketing, ada PR, ada broadcasting, tapi tetap itu satu garis, ilmu komunikasi. Oke. Nah itu sih. Kalau nyanyi sendiri maksudnya yang membedakan itu adalah paling basic itu lingkungan. Semakin seorang anak kita sebut saja, maksudnya sebenarnya bukan indigo aja sih, yang anak-anak sensitif terhadap dimensi lain itu, lingkungan itu mempengaruhi juga sih. Semakin dia murni, semakin dia tahu mana cara dia berpikir, semakin dia tidak akan terganggu oleh distraksi dari luar. Semakin dimensi lain juga bisa menunjukkan kemurniannya. Kayak begini loh, kita tanpa terdistraksi dari pikirannya sendiri, karena ini pengaruhnya mengenai masalah pikiran dan kemampuan mereka masing-masing sih, kayak gitu. Kadang-kala kita terlalu takut untuk tidak sama dengan yang lain, yaitu istilahnya latahan. Ketika kita maksudnya anak indigo pun kita juga harus punya keyakinan bahwa ya yang kita lihat seperti itu gitu loh. Nah tapi kita juga harus punya tanggung jawab. Tapi kita harus tahu bahwa itu bukan ilusif gitu loh. Orang tidak bisa lihat, tapi setidaknya ada buktilah apapun dengan versi kita sendiri. Yang membedakan tadi kalau pertanyaannya apa yang membedakan dari si anak ini ngeliatnya begini, anak ini ngeliatnya begini, kesadaran sih. Nah kesadaran itu sebenarnya ada yang memang ingredientnya tuh apa sih bahasanya, persenannya tuh berbeda dari awal sih. Karena begini, mau jawab apa aku dulu? Enggak. Oke, mungkin bisa dapat info baru nih. Karena begini, orang semasa hidup, pikiran pola pikirnya dia itu menjadi energi selama dia hidup. Energi itu kan kesadarannya itu, ya misalnya energi itu tidak akan pernah mati meskipun secara fisik sudah terburai, busuk segala macam. Energi kan hidup. Nah, orang yang masih hidup, ya mungkin dia adalah supernatural atau paranormal atau apapun, mencoba menarik. Nah ini balik lagi, seberapa besar energi kesadaran dia untuk bisa menyeimbangkan sebagai magnet. Karena secara energi kan dia terburai. Nah dengan yang level yang ibaratnya ini bisa ditarik, karena kan yang ngasih energi yang masih hidup, gampang sudah. Kalau cewek alay gampang diajak main. Kalau profesor main yuk kemana, SMS tuh ngapain, dia nanti lah, dia pasti nggak mau. Dia maunya ada plan. Lu mau ngapain? Ada urusan apa? Penting nggak? Sering-sering lah. Conversation. Astral projection, oke. Ada pertanyaan lagi, astral projection? Ketika doa, malah ini mungkin orang awam nggak paham gitu. Orang mikirnya, oh, lu bisa melihat, lu diganggu karena lu nggak doa. Ya, gue ngerti. Iya kan? Sedangkan di saat lu doa, kadang mereka malah lebih aware kalau lu ada di situ. Itu yang orang awam suka nggak paham, kayak lu doa biar nggak diganggu. Lu karena doa makin diganggu. Sebenarnya kalau ada buku tamponnya. Soal itu gue juga pernah ngalamin sih, Phil. Jadi maksudnya, nih ibaratnya secara visual, kita udah pegangan di pinggir jurang. Kita angin dia udah mau jatuh gitu. Ada orang yang berdiri. Sebenarnya kan dia bisa bantu tarik tangan kita kan. Dia cuma ngomong, I'll pray for you. Kebayang gak sih? Padahal itu bisa nolong gini. Kok udah tak mau jatuh pasti cuma saya doakan ya semoga selamat gitu kan. Kan dia bisa nolongin gitu kan. Ngerti gak sih? Itu maksudnya
buat semua yang maksudnya ketika ada seseorang teman kamu menceritakan masalahnya, jangan cuma kita doakan ya, please sebelum kamu sarankan untuk berdoa, dia mungkin sudah melakukan usaha, mau wirid, mau apa itu namanya istilahnya apa, ini apa kayak apalah itu semua kayak gitu. Jadi agak aku kok jadi kesel karena pernah ngalamin ketika seseorang sudah, ini kan yang dibutuhkan adalah agak koneksi di luar dari apapun kalian di sini adalah ketika ada seseorang bertemu dan menceritakan masalahnya, coba dengerinnya jangan basa-basi masuk kuping kiri kuping kanan terus langsung aku nggak mau tahu gue ngomongnya, ya lo berdoa aja itu kan kayak sebelum terlambat lah, jangan menggunakan kata itu karena sebenarnya coy lu pikir gue nggak coba itu dulu gitu, maksudnya ya pasti ada lah, itu berlaku loh buat ada loh beberapa orang yang ternyata terakhir seperti ini, dia stres, dia depresi, dia cerita ke temannya, oh lu doa aja gitu. Atau ada orang yang beneran stres karena masalah hidup, oh lu ke Tuhan gitu. Itu nggak akan masuk. Jadilah pendengar yang baik dulu sih. Lalu sebenarnya kasih solusi loh, mungkin kasih solusi dari diri lo sendiri tanpa ketergantungan dari apapun di luar itu. Iya. Ya, kayak gitu aja sih. Jadi kita jam segini curhat. Pengalaman ini cukup unik ya, maksudnya aku udah beberapa kali mengalami astral projection, tapi saat itu masih beranggapan bahwa itu bukan. Dan Rani adalah orang pertama yang menyadarkan bahwa men, itu beneran keluar. Rani itu tinggal di depan pohon rumah, depan gereja bawah kuburan Belanda yang memang persis di depan rumahku. Dan aku nggak tahu saat itu, aku nggak tahu kalau ternyata mereka punya perasaan, mereka bisa marah dan lain-lain, aku nggak tahu. Jadi di saat aku pertama kali astral projection, sekitar jam 2-3 subuh, aku tuh kayak keluar masih setengah badan, nggak mau keluar full, cuma sengaja gitu, keluar setengah badan. Aku ngeliat di pohon ada warna merah gitu. Itu apa? Aku nggak tahu. Dan tadi begitu kan, itulah titik pertama akhirnya aku kenal sama Rani. Jadi awal aku bertemu, aku nggak mengenal dia secara utuh. Yang aku tahu adalah lu seram, lu negatif. Terjadi miskom, dan itu miskom yang cukup lama gitu, 4-5 tahun. 4-5 tahun kami beranggapan sebagai gue anggap dia musuh, dia anggap gue suaminya gitu. Itu perjalanan yang tidak singkat loh. Video cerita tentang Rani itu udah ada belasan atau 20 yang udah berlanjut 3 tahun, baru tahun ini ada cerita bagusnya. Sisanya tuh semua gangguan, belayan, pelukan, sempat selisih paham sampai ternyata di ending kita mulai saling mengerti kalau gue tuh galak dan ngasih wujud serem lo karena lo ngusir gue, dan sebaliknya gue ngusir lo karena lo ganggu gue. Akhirnya kita ketemu titik temu, jadi yuk kita tetanggaan yuk, lo boleh stay tapi jangan ganggu gue ya. Akhirnya sekarang baik-baik aja sebagai teman. Aku gak beranggapan seperti itu karena ketika aku bertemu Rani justru jumlah yang ketemu itu malah berkurang. Jadi kayak secara tidak langsung keberadaan Rani sebagai makhluk yang cukup mendominasi di dunia sana untuk kalangan arwah, iya premannya gitu, itu ngebuat alay-alay lainnya nggak berani karena ada alay senior di sini. Jadi kayak nggak berani, dia udah ada yang jagain dan itu lebih kuat. Jadi kalau ketemu pun perang cewek sama cewek entah sejauh ini ya, Rani cukup kuat untuk bisa ngalahin mereka. Jadi kayak kalau dibilang memperdalam enggak sih, tapi karena sejauh ini tingkatan di sini itu naik karena umur dan malah karena main bareng-bareng kayak kalian ini ningkatnya malah ketemunya bisa juga itu yang membuat sensitif itu malah jadi naik. Family koneksinya udah kayak family kan, nggak 1, 2, 3. Justru pertama kali aku bisa, gua harus tutup. Aku nggak ada kalau tutup sih. Yang itu. Aku sebenarnya cikal bakalnya itu ya waktu habis mati suri itu dengan si pocong ini kayak start dari awal bahwa banyak hal yang kamu nggak tahu, tapi kalau kamu takut kamu akan makin banyak nggak tahu, sementara akan kehilangan banyak wawasan. Kuncinya di situ. Nah setelah 40 hari ngelewatin itu takut banget pertama kali sama si pocong ini, pernah ketemu. Tapi emang tugasnya dia adalah dengan wajahnya yang seram itu
itu sebenarnya dia gimana pun juga yang ngebuka dia garis awal gitu, dan koneksi dengan yang lain itu kayak keluarga. Karena misalnya ada mak 1, mak 2, mak 3, mak 4 sampai 7, terusnya habis itu ada om, habis itu ada paman, habis itu ada pade, istilahnya kayak gitulah. Enak banget. Bahkan kalau boleh dihitung jumlah keluarga angkat ya, dimensi sana lebih banyak dan lebih ikrip dibandingkan dengan keluarga asli. Ya penting sih sebenarnya. Ada yang namanya makhluk hidup itu meskipun bukan manusia, intrik, apalagi yang bisa berpikir dan bisa bergerak dan bertindak dan memiliki power, itu pasti punya intrik. Nggak mungkin nggak. Setiap makhluk hidup yang punya power pasti punya intrik dengan sekitarnya kalau dia tidak mampu mengatasi diri sendiri. Dan para tutor ini pun mereka juga punya intrik. Itulah pada akhirnya aku melepaskan diri untuk bye kan ya, meskipun masih ada sampai sekarang sebenarnya. Ada intrik paling epic adalah itu yang bikin capek sih. Mereka berdebat terhadap sebuah pemahaman yang sebenarnya cuma masalah karakter aja. Karakter misalnya si A ini karakter gini dan B ini keputusannya kayak gini, karakter si B kayak gini keputusannya kayak gini, dan ini mereka nggak tahu bahwa mereka punya power gitu ya, sampai akhirnya baper, emang ngamuk, tapi kan akhirnya jadi apa? Gempa, jadi gempa, tapi itu udah tahu banget aku gempa di daerah. Terus aku udah gini, ini kayak begini, yang satu ini gini, ini pasti ntar menunjukin power nih, bener. Gak berapa lama kemudian di titik yang satunya lagi gempa juga lebih dahsyat lagi karena memakan korban. Sampai akhirnya aku sebagai manusia yang berada di tengah-tengah mereka ini sebagai anak-anak, Mama, please dong gitu loh. Maksudnya kalian tuh harus menjaga emosi kalian karena pas soalnya mempengaruhi yang masih mempengaruhi 3 dimensi gitu ya. Namanya seperti itu. Nah, aku tidak mengerti sampai sedalam itu. Aku intiknya sama orang rumah. Yo, ngapain begini gitu? Hapus gak? Ayo sama keluarga. Ini sebenarnya tuh kayaknya nggak mau ngomong, cuma mau sampai kapan disimpan gitu. Cuma mungkin yang luar sana dengerin ya udah dipahami dan dicari tahu sendiri, karena gimana ya, semakin kita tahu banyak hal semakin sebenarnya nggak semakin pusing, semakin nggak pengen diungkapin. Karena kenapa? Belum tentu semua juga ngerti. Itulah makanya kayaknya kesannya punya banyak rahasia. Ya jelas gitu kalau karena ya belum, ya kalau dibongkar di ini segala macam, aduh kayak banget gitu. Itu tuh kan nanyanya lebih berani melangkah gitu. Oh kayak ngeliat warung nih, oh ini bisa menjawab pertanyaan nih. Tapi kan aku terlalu takut, sudah bodo amat. melipir gitu. Tapi challenging sih. Ya tadi pertanyaan itu ya itu maksudnya tidak sesuatu yang terlihat power dan wah itu perfect. Akan selalu ada kok bobrok dan intrik. Tapi itu akan sulit diaplikasikan bagi orang awam, karena orang awam hanya akan menilai dari apa yang terlihat, mungkin kasarnya dari buku atau apa yang diajarkan gitu. Mereka nggak melihat lebih dalam, itu yang membuat kadang mereka nggak bisa bedain secara realnya gitu. Dan yang mungkin sebenarnya itu nggak salah, mungkin itu memang cara pandang yang dibentuk karena cara mereka dapat pandangan itu adalah dari apa yang mereka telan selama ini gitu. Cuma yang mungkin membuat gak nyaman, terkadang mereka mengeneralisir pandangan mereka dengan pandangan mungkin kita yang mungkin lebih terlihat lebih jauh gitu. Mungkin perlu sedikit lebih fleksibel, misalnya pun kalau memang beda, oh ya sudah gitu. Jangan kaku lah. Iya, jangan kaku lah. Ya jangan kayak jadi kalau baru dibeli lah gitu. Kasih kaku gitu. Manusia takut akan hal yang berbeda dari diri mereka. Mereka takut. Mereka anggap itu sebagai ancaman. Kayak, oh lu menyesatkan orang ya, mulai gitu. Kayak Vilo gitu, oh Vilo indie-home gitu, kenapa nggak gereja? Kenapa mau main sama nyanyi? Itu yang aku lihat gitu, karena orang pasti mulai bertanya-tanya, lu kenapa nggak ke gereja aja gitu? Kenapa lu malah main sama teman-teman lu yang aneh juga? Itu yang akhirnya mereka ngejudge. Padahal teman-teman yang aneh juga nggak pernah ngerugiin orang lain gitu. Karena manusia itu egois, kan mereka terlalu fanatik, mereka tidak sadar mereka menjadi munafik. Simpelnya, I'm Catholic. Tuhanku juga Tuhan Yesus, tapi masih aja ada komentar di YouTube yang bilang, lu kenapa takut sama setan? Kalau punya Tuhan Yesus, tidak semudah itu Bang. Anda tidak melihat.
kadang seru, nggak bisa bohong, kadang seru, cuma memang kebanyakan kalau pribadi lebih merasa terganggu dengan itu, mengganggu kehidupan nyata, mengganggu tatanan rencanaku untuk menggapai cita-cita, juga terganggu, semua terganggu. Lebih mudah enggak, tapi lebih untuk bisa memahami dengan kesulitan-kesulitan dalam perjalanan itu yang bikin lebih terlihat mudah sebenarnya. Tapi yang pasti sih sebenarnya kalau soal spiritual itu adalah kita jangan begini, ada perbedaan kok sebenarnya antara religion dan spiritual itu sendiri. Religion itu kan sebenarnya untuk siapapun yang takut sama neraka. Spiritual ya siapapun yang sudah pernah neraka atau hidupnya seperti neraka, itu bedanya dan bisa keluar. Udah, mungkin cukup sampai situ ya. Makasih Vilo untuk keterus terangannya, wah berapi-api seorang Vilo gitu ya. Flat betul berapi. Maaf ya, nggak bisa nggak jujur. Oke. Seekers, terima kasih sudah mau nonton sekian, wah lumayan lama nih dengan Vilo Sebastian dan Misteri Gas yang terima kasih sudah memberi pertanyaan dan jawaban yang responsif sekali. Sampai ketemu di Nyah Conversation lainnya. Jangan lupa input-input buat segalanya di Cita Prima, dan jangan lupa nonton YouTube-nya Vilo Sebastian. Bye.